Halo Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Saya Evelyn Fania. Hari ini akan mempresentasikan terkait dengan Sustainable Development Goal nomor 13 tentang climate change. Hari ini temanya adalah meningkatkan kesadaran dan kolaborasi untuk aksi perubahan iklim di komunitas. Oke, pertama-tama climate change, latar belakangnya. Perubahan iklim adalah tantangan global yang mempengaruhi pertanian, dan juga pertanian ya, sebenarnya ada kesehatan juga, dan tentunya ekonomi. Dan selain itu, pemanasan global menyebabkan cuaca yang sangat ekstrim, seperti yang kita sudah lihat di berita awal tahun ini, bahwa di LA ada terjadi kebakaran hutan yang sangat luar biasa, dan itu sangat berdampak bagi perekonomian dan juga lingkungan. Naiknya permukaan laut dan bencana alam sudah tidak bisa terhindari. Negara berkembang seperti Indonesia pun tidak luput dari ancaman perubahan iklim ini. Apa aja sih dampak perubahan iklim di Indonesia? Seperti yang kita sudah alami ya, sudah bertahun-tahun ya mungkin ya. Cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan yang menyebabkan gagal panen, angin topan yang mungkin sekarang sudah tidak jarang lagi di Indonesia. Ya mungkin dulu untuk 10, 20, 30 tahun yang lalu, angin topan jarang ya di negara ini. Dan itu sangat mengganggu kehidupan masyarakat, terutama bagi orang-orang yang mungkin kurang mampu. Itu berarti sarana penghasilan mereka benar-benar habis dan hilang. Yang kedua, peningkatan bencana alam dapat mempengaruhi ekonomi dan ketahanan pangan. Kalau gagal panen, udah pasti harga naik. Kalau udah harga naik, balik lagi ke kita ya, Bapak Ibu, kita akan sulit untuk mendapatkan akses makanan karena harga-harga yang melambung. Dan lagi masyarakat, terutama yang di desa, merasakan dampak langsung terhadap mata pencaharian mereka. Permasalahannya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim masih sangat rendah. Masyarakat belum memahami pentingnya mitigasi dan adaptasi, dan tindakan kolektif diperlukan untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Oke, rumusan masalahnya, bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim? Apa saja peran kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam solusi lokal? Dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam adaptasi, kesadaran diri, dan kolaborasi? Oke, pada hari ini tujuan proyek yang saya ambil, yang pertama untuk komunitas, saya rasa meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak perubahan iklim itu akan menjadi sangat-sangat penting, karena dari kita, dari kita, kita bisa eh, memberikan dampak atau perubahan sekecil, tidak buang sampah sembarangan, agar kita nggak punya kali-kali yang mampet ya, dan menyebabkan banjir. Selain itu, mendorong kolaborasi dalam menghadapi perubahan iklim melalui program pengurangan jejak karbon. Menurut aku, ini sangat menarik ya, karena maraknya sekarang electronic vehicle atau mobil-mobil listrik sangat membantu untuk mengurangi karbon emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar seperti diesel atau bensin. Dan yang ketiga, yang terpenting menurut saya, adalah edukasi tentang mitigasi dan adaptasi di tingkat rumah tangga dan komunitas. Tujuan proyek untuk mahasiswa, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak perubahan iklim, edukasi tentang mitigasi, dan adaptasi di tingkat rumah tangga dan komunitas. Mendorong kolaborasi dalam menghadapi perubahan iklim melalui program pengurangan jejak karbon. Oke, sebelum itu kita masuk ke teori perubahan iklim ya. Ada tiga di sini. Mitigasi, mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua, beradaptasi, menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah tidak dihidangkan. Dan yang ketiga,
Kesadaran dan kolaborasi adalah kunci dalam kebijakan tim. Metode pelaksanaan proyek, menurut saya observasi, FGG, FGD, wawancara, mengumpulkan data tentang pengetahuan dan sikap masyarakat tentang perubahan iklim. Dan yang kedua tentunya kolaborasi mahasiswa dan masyarakat, merancang dan melaksanakan program aksi perubahan iklim bersama. Kita sebagai mahasiswa juga harus dibagi-bagi ya tugasnya ya. Peran kita adalah mengobservasi dan wawancara untuk menilai pengetahuan masyarakat, mengorganisir FGD untuk membahas langkah mitigasi dan adaptasi, membuat materi edukasi dan kampanye untuk masyarakat, evaluasi aktivitas kampanye dan solusi yang diimplementasikan. Hasil temuan dan FGD yang sudah dirangkum, observasinya adalah masyarakat kurang sadar tentang dampak perubahan iklim ya. Mereka masih banyak yang tidak aware tentang perubahan iklim karena ya kurang kesadaran dan kurang edukasi. FGD, masyarakat sadar akan dampaknya terhadap pertanian dan air bersih, namun kekurangan informasi dan sumber daya. Solusi dari komunitas adalah program penghijauan, pengurangan sampah plastik, dan pengolahan limbah rumah tangga. Solusi dan kolaborasinya apa? Menurut saya, program edukasi, kita bisa mulai dari sana ya. Kampanye melalui media sosial dan materi berbasis komunitas. Yang kedua, program aksi kolektif, penghijauan, pengelolaan sampah, pengenalan teknologi, dan hemat energi itu sangat-sangat berperan penting untuk menghindari terjadinya dampak yang lebih besar. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan kolaborasi untuk membentuk tim penggerak di komunitas, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi lingkungan. Menurut saya, solusi dan kolaborasi ini jika diterapkan dengan baik, akan menghasilkan dampak yang baik juga. Semoga juga kita semua dapat lebih aware dan lebih bertanggung jawab untuk keberlangsungan iklim kita di dunia ini. Terima kasih banyak. Saya Evelyn Fanny Noto. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.